Iya. Kalau nggak bisa ngurus PSSI, jangan lengkap jabatan, Pak. From the pitch to the mic, we keep it live. Football where the game survive. Selamat datang di Eleven Football Locker Locker Room. Room. Hari ini bersama gue Bobby. Dan gue Sidik. Ini adalah podcast pertamanya Eleven. Ini kita lagi ada di mana nih, Dik? Kita ada di store-nya Eleven Football, Bang. Nah, buat teman-teman, kita perkenalan dulu. Eleven Football itu adalah store spesialis sepak bola di mana kita menyediakan perlengkapan sepak bola yang paling lengkap, mulai dari sepatu, jersey, bola, dan perlengkapan sepak bola lainnya, Bang. Oke. Ini kalau dilihat-lihat setnya keren banget. Kita lagi ada di mana nih? Ya, kalau set ini kita di lantai 2, Bang. Kita punya koleksi jersey, terus di sini juga ada sepatu-sepatu itu lengkap banget, Bang. Dari yang klub, league, akademi atau pro sampai ke elite, Bang. Elite itu yang dipakai sama pemain profesional. Oke. Untuk jersey juga lengkap, Bang. Kita jersey musim sekarang, terus jersey vintage kita juga punya gitu. Oke, lengkap banget ya. Lengkap Jadi banget. teman-teman bisa main ke Eleven Football Store, football spesialis yang ada di Rawamangun. Lantai 2-nya bisa foto-foto kayak gini nih. Betul. Terus kita ngapain nih hari ini? Ya, sesuai tagline kita dulu aja. Ya. Kita kan tagline-nya Eleven Football itu adalah Chase Your Dream Chase atau your kejar dream. mimpimu. Seperti yang kita jalin sekarang, Bang, sebagai pecinta sepak bola. Kita lagi kejar mimpi ke Piala Dunia, Bang. Mimpi ke Piala Dunia. Masih mimpi sih, Aduh. masih mimpi. Kemarin kita kalah lawan Arab Saudi ya. Kalah. Kita kalah 3-2 lawan Arab Saudi. Yang menurut gue di mana itu blunder sekali memainkan pemain-pemain backline-nya. Itu blunder sekali memainkan pemain yang seharusnya nggak perform, nggak usah dimainin. Ya gimana? Mungkin keputusan itu dibuat dia dari belakang ya. Mungkin pemain-pemain tersebut lagi perform di timnya. Jadi sang pelatih Mr. Patrick itu ngasih waktu atau ngasih jam terbang lebih. Enggak dong. Jadi Enggak. gini, ini kan pertandingan krusial ya, pertandingan terpenting sepanjang sejarah timnas. Jadi Iya. kalau kita menang, kita langsung menuju otomatis ke Piala Lolos Dunia otomatis, sesuai dengan betul. mimpi kita. Gitu. Jadi kita nggak bisa sebutin kayak satu atau dua pemain yang kita hujat karena dia gagal gitu. Kita lihat juga nih sistemnya. Misalkan kayak masang Yakob Sayuri di 4 backline. 4 backline. Sementara dia di klub juga jarang main di posisi tersebut. Dan terakhir itu adalah lawan Lebanon. Dan Lebanon kita tahu hasilnya 0-0. 0-0. Nggak efektif juga. Dan dicoba lagi melawan Arab, menurut gue ya blunder. Kita nggak bisa main. Kita sama sekali nggak punya confident untuk main di belakang. Di press, hilang. Terbukti dengan gol kita dua-duanya adalah penalti. Betul. Jadi nggak ada yang bisa dibanggain juga Iya, menurut kalau gue. kita bukan open play tapi penalti. Ya di mana ya kalau anak-anak bola bilang gosok voucher aja gitu kan. Gosok voucher, Gosok betul. voucher. Betul. Dan kita kebobolan juga karena kesalahan sendiri. Betul. Bener nggak? Iya. Ya menurut gue sih nggak perlu narik-narik baju pemain ya. Gitu. Menurut gue juga harusnya bisa clearance-nya bisa lebih baik lagi dong. Karena kalian kan memang pemain pro gitu. Jadi kenapa harus diganti sih pelatihnya? Kenapa ada lu Belanda lu aman gitu? Oh, berarti ini masih Bang Bobi ini masih pro sama pelatih dulu apa gimana nih? Bukan dong, nggak pro. Bukan. Maksud gue kayak harusnya nih Pak Erick Thohir yang terhormat nggak perlulah kita ganti dulu. Kita lihat dulu prosesnya. Jadi ya menurut gue kalau sekarang memang sampai gagal ke Piala Dunia, ya harusnya pelatihnya harus diganti. Harus diganti ya, Iya. yang dari sekarang ya. Tapi kalau misalkan diganti itu menurut gue terlalu cepet sih Bang. Pique pun baru berapa kali pertandingan kan? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Menurut gue kita harus adil karena dia diganti di saat yang genting dan pemainnya tuh udah ada semua. Kalau coach yang sebelumnya itu dikasih Emiliano Jonathan, dikasih Mauro, mungkin hasilnya akan beda karena Hasilnya waktu akan itu masih oleh Romeni masih dapat gitu. Jadi menurut gue sih harusnya sih ganti. Kita benar-benar ganti. Ini target Piala Dunia ini harusnya ini bisa dimaksimalin. Betul, harus bisa dimaksimalin. Gini, apalagi kita kalah dan cuma dapat 2 pertandingan kan? Ya. Dan besok kita harus lawan Irak, itu wajib menang. Di Irak atas selisih wajib 2 menang. gol. Oke, di atas selisih 2 gol ya. Selisih Jadi 2 gol. mekanisme lolosnya itu gimana ya? Berarti kita harus menang lawan Irak dengan selisih 2 gol. Selisih 2 gol. Dan Irak harus bisa ngalahin Arab dengan selisih 1 gol minimal. Oh, berarti ini
bukan mission impossible ya. Harusnya peluang masih terbuka. Harusnya ini nggak mungkin kayaknya. Iya. Kenapa gue bilang nggak mungkin? Karena kita itu secara histori lawan Irak tuh kayaknya nggak pernah menang kan? Secara histori ya 3 pertandingan terakhir kita selalu kalah. Yang pertama di babak ketiga itu Babak ketiga babak ketiga penyisian Piala Dunia itu kita kalah 5-1 di kandang Irak. kalah 5-1. Terus yang kedua kita kalah 1-3. Kalah itu lagi di Piala Asia. Betul, kalah Iya. lagi dong. Terus kedua di kandang Indonesia kita kalah Kalah. lagi 2-0. Kalah lagi. Oke, berarti dari 3 pertemuan aja kalah. Kita lawan Arab kemarin menang dong di kandang. Sekarang jadi kalah. Menang Jadi dong. kalau sebelumnya udah kalah, lu mau ngarepin apa? Iya dong. Iya Lu sih. mau ngarepin apa? Lu mau berharap menang aja kayaknya udah terlalu mimpi lah Mimpi. itu untuk menang. Tapi kita boleh optimis ya guys. Betul. Tapi maksudnya kita berpikir secara rasional, berpikir secara logika. Nah, kalau kita lihat ini nggak mungkin kita bisa main ofensif banget lawan Irak yang sebelumnya pernah ngebantai kita juga. Iya. Tapi kita kalau nggak main ofensif, kita nggak bisa cetak gol. Betul. Gitu. Kalau untuk masih main nunggu-nunggu sih menurut gue nanti kalau kita cobain main 3 back lagi itu pasti udah diprediksi juga sama Irak. Jadi Iya. sebenarnya kayak kita udah salah dari awal di Arabnya aja sih. Salah di pertandingan kemarin aja ya. Salah di pertandingan kemarin Betul. menurut gue. Ya ini sekali lagi cuman menurut gue aja. Gitu. Oke. Nah, untuk Irak nanti ada satu pemain yang benar-benar disorot yang kemarin ngegolin 2 gol waktu lawan Indonesia itu diborong semua. Siapa tuh pemainnya? Aiman Hussein. Aman Hussein, betul. Aiman Hussein. Itu Oke. gimana? Apakah perlu kita waspadai di pertandingan berikutnya? Sebenarnya kalau untuk mewaspadai pemain ya, semua pemain Irak itu bahaya. Wajib. Berbahaya. Wajib waspadai. Dia punya Zidane Iqbal. Dia udah lebih pengalaman sebelumnya dan dia secara mental dia tuh lebih pede ngadepin kita karena mereka punya waktu istirahat yang cukup. Kita juga enggak. Iya. Kemarin kita lihat perlakuannya host Arab Saudi itu seperti apa sama fans-fans kita. Kita lihat semua di sosmed ya kayak Jennifer Koppen, kayak Gander Bimo, dia ngasih tahu kalau misalkan fans kita itu bener-bener nggak dilayani dengan baik. Jadi tolong dong PSSI, kalau besok ada away team kita lakuin yang sama kayak mereka. Gitu. Hotelnya dijauhin. Betul, hotelnya di Parung, mainnya di GBK. Betul, biar suruh pada naik TJ. Iya. Gitu, biar dia tahu, biar sekalian dong. Nggak apa-apa dong kita sekali-sekali nggak jadi negara yang ramah, Iya. tapi timnasnya lolos. Timnya lolos. Jangan kebalikannya dong. Ini kalau dalam kata lain perang mental ya. Perang mental, Perang betul, mental, perang betul. mental. Jadi siapapun pasti sebelah kalau misalkan kayak gitu. Udah tuan rumahnya disetting, udah jadwal pertandingannya disetting juga. Wasitnya kemarin ya oke lah ya. Wasit wasitnya. oke, Wasitnya meskipun oke. ya kita sebelumnya ada dakdikduk lah. Ada dakdikduk karena wasitnya sama-sama dari Timur Iya, Tengah, dari Timur Tengah, dari betul. Kuwait. Tapi harusnya kartu merahnya menit 70 dong biar kita bisa comeback gitu. Jadi kayak kurang nih. Iya, agak ditahan mungkin Ada ya. ditahan mungkin menit-menit akhir gitu. Terus lanjut lagi, peluang Arab lawan Irak itu gimana Bang? Soalnya Irak harus wajib menang. Irak langsung menang. Dari awal kita udah tahu ya. Dari awal kita udah tahu nih guys. Karena pertandingannya Indonesia itu main 2 kali, mereka mainnya di akhir. Jadi kita tahu dong guling-guling FC-nya mereka. Guling-guling Seperti FC. kemarin. Langsung di babak pertama langsung guling-guling. Gue nggak tahu kenapa tahu-tahu tiba-tiba itu pemain kayak kehabisan napas. Ketika udah unggul. Tapi kalau belum golin tuh kuat Iya. gitu. Itu aneh banget sih menurut gue. Kayak itu perlu diteliti sama siapapun analis yang ada di dunia. Kenapa kalau pemain Timur Tengah ketika udah unggul, dia itu bisa tahu-tahu kehabisan napas atau kakinya tuh bisa keseleo tiba-tiba. Gue nggak ngerti kenapa. Gitu. Jadi mereka kalau misalkan kita bilang nggak main mata, mereka pasti ya kita tahu emang udah disettingnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa berharap sama negara lain. Kita harus menang absolut lawan Irak. Berarti intinya langsung aja buktiin di lapangan gitu ya. Betul buktiin di lapangan. Nah, gue pengen nyorotin tentang pergantian pemain yang kemarin. Gue juga nggak tahu si Ole Romani sebenarnya tuh fit banget atau enggak, tapi mereka ngebawa Ole Romani dan ngasih Ole Romani game time itu efeknya bagus banget sih menurut gue. Efeknya bagus banget. Itu bisa ngerubah permainan. Mungkin nanti kalau bisa dicoba lawan Irak dari first minute, mungkin kita hasilnya akan berubah gitu. Tapi kita tetap optimis ya guys ya. Kita masih optimis, kita masih bisa ngejar mimpi kita, chase your dream, menuju ke Piala Dunia. Oke. Gue sih berharap dengan semua omongan gue yang tadi, gue tetap dukung timnas sih. Apapun pelatihnya, siapapun pemainnya,
Dan sekali lagi guys, jangan hujat pemainnya karena yang mungkin salah sistemnya. Betul. Mungkin juga pemainnya nggak familiar sama sistemnya dan memang Patrick Kluivert gue akuin nggak punya waktu banyak, beda sama eranya Sintayong yang lebih punya waktu Iya. banyak beberapa tahun untuk ngumpulin pemainnya, untuk bisa lebih padu. Mereka nggak pernah dikasih kesempatan di eranya Patrick Kluivert cuma 3 hari, 2 hari karena pemain kita juga banyak yang abroad gitu. Dan shout out untuk Martin Paes. Kemarin mainnya keren banget, kita Keren tepuk banget. tangan dulu Martin Paes. Gua Terbang nggak ngerti terbang lagi. Kalau misalkan kemarin bukan dia, gua nggak ngerti lagi itu mau gimana, berapa Itu gol. selisihnya lebih banyak sih pasti. Selisihnya lebih banyak. Selisih golnya lebih Dia banyak. keren banget sih. Dan pasti lebih berat juga kita buat ngejar buat lawan Irak besok selisih golnya. Betul. Masih ada. Berarti masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan, Masih ada masih kesempatan. bisa ngeraih mimpi. Kayak kita sendiri kan kita tahu Bang, kita ngalamin era di mana timnas kita dibantai 10-0 lawan Bahrain. Terus di 2010 kita kalah di final AFF. Ini tuh kayak angin segar lah buat kita sendiri sebagai pencinta sepak bola Betul. Indonesia. Kita ada kesempatan lolos. Waktu itu buat tuh kalah Piala Dunia. 10-0 tuh ketua PSSI siapa ya? Ya udah nggak usah kita omongin lagi lah. Udah kita lupain aja. Yang pasti harusnya ketua PSSI yang sekarang lebih ngedenger fans Garuda dong. Harusnya dong. Harusnya dong. Kan Iya. pernah pegang Inter juga. Harusnya Betul. lebih ngerti. Harusnya dengan mengganti pelatih harusnya lebih tepat dong. Betul. Kalau nggak kita meragukan dong. Iya. Kalau nggak bisa ngurus PSSI jangan lengkap jabatan, Pak. Ya. Oke. Mungkin sekian ya teman-teman podcast pertama kita di Eleven Football. Nextnya pasti ada podcast berikutnya. Jangan lupa follow sosmed kita di Eleven Football ID, ada di TikTok, di Instagram juga Bang pastinya. Terus channel YouTube kita di Locker Room. Jangan lupa subscribe, follow, komen juga ya. Gue pengen tahu ya kalian komen kalau misalkan gimana hasil pertandingan nanti lawan Irak. Seberapa optimis kalian tulis semua. Tetap chase your dream atau kejar mimpimu sampai ke Piala Dunia. Yeay!